Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kedua, yaitu tentang bagaimana sih cara kita membuat jurnal. Di sini terkhusus untuk jurnal umum. Di situ ada sebuah transaksi ya. Transaksinya itu dari salon Nyonya Vita. Nah, di situ ada beberapa transaksi yang nantinya akan kita posting ke dalam jurnal umum terlebih dahulu. Bisa kalian buka halaman 34. Nah, itu transaksi yang akan kita ulah ke dalam jurnal umum. Langkah pertama, kalian harus mengetahui format dari jurnal umum itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh format dari jurnal umum. Nah, karena pada perusahaan besar, jurnal umum itu tidak hanya satu lembar atau satu halaman, maka kita harus menulis di sini untuk mengenali ini jurnal umum pada halaman berapa. Maka di sini kita tulis halaman pertama. Pertama-tama kalian harus mengisi tanggal terlebih dahulu. Nah, di situ kalian lihat transaksi-transaksi yang ada itu terjadi pada bulan apa, tahun apa. Nah, untuk contohnya di situ itu terjadi pada tahun 2019 bulan Oktober ya. Jadi di sini kita tulis 2019 bulan Oktober. Nah, maka pada tanggal di sini kita tulis tanggal 1. Keterangan sesuai dengan yang ada tadi ya. Untuk pertama tadi penyetoran uang tunai, maka disebut dengan kas. Dan transaksi keduanya di situ ada piutang usaha, maka kita tulis di sini piutang usaha. Yang ketiga yaitu perlengkapan salon. Dan yang terakhir transaksi yang terjadi pada tanggal 1 yaitu peralatan salon. Oke, di situ kita lihat kas pada transaksi tanggal 1 itu mengalami penambahan. Nah, karena dia kasnya bertambah sesuai dengan rumus yang kemarin, kalau kas atau harta itu bertambah maka masuknya pada sebelah debit. Maka kita tulis kas senilai 5 juta pada sebelah debit. Selanjutnya piutang jasa. Piutang jasa di situ ada Rp300.000 ya, karena piutang jasanya bertambah maka dia masuk juga ke dalam debit. Begitu pula dengan perlengkapan salon dan peralatan salon, karena dia bertambah maka dia masuk ke dalam sebelah debit ya. Keempat ini adalah Nyonya Vita memulai usaha. Nah, jadi kalau memulai usaha itu sama dengan Nyonya Vita mengeluarkan uang untuk modal awal dia. Nah, jadi modal untuk salonnya itu otomatis bertambah. Nah, karena di sini modal bertambah sebelah kredit, maka penulisannya yaitu kita agak maju sedikit dari keempat ini. Kenapa agak maju? Karena dia masuk ke dalam kredit. Jadi untuk memudahkan kita melihat sebuah laporan. Nah, di sini maka kita tulis karena modalnya bertambah, kita tulis sebelah kredit yaitu senilai Rp22.300.000. Mengapa nilainya Rp22.300.000? Karena kas ditambah piutang jasa ditambah perlengkapan dan ditambah peralatan salon. Jadi semua yang ada di debit ini kita jumlahkan dan hasilnya adalah ini. Nah, untuk debit dan kredit hasilnya haruslah seimbang, harus balance karena nantinya akan mempengaruhi hasil dari laporan kita. Oke, selanjutnya kita memasuki transaksi yang kedua, yaitu dia terjadi pada tanggal 2. Nah, di situ karena dia membayar sewa gedung, maka keterangannya di sini yaitu beban. Karena beban sewa ini bertambah, maka dia masuknya ke dalam debit. Nah, jadi kita tulis di sini. Selanjutnya, akun yang terpengaruh adalah kas. Mengapa kas? Karena kita mengeluarkan uang untuk membayar sewa gedung tersebut. Nah, di sini kas adalah harta. Nah, maka karena uang kita berkurang, jadi dia masuk ke dalam kredit. Nah, jadi di sini kita menulisnya agak maju sedikit. Kita tulis kas dan penempatannya pada sebelah kredit sebesar Rp1.200.000.
Oke, transaksi selanjutnya yaitu terjadi pada tanggal 4 ya. Nah, di situ pembelian peralatan salon sebesar 3 juta secara kredit. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu akun yang pertama yaitu peralatan salon. Nah, karena peralatan salon kita bertambah, maka kita menulisnya pada sebelah debit. Selanjutnya, akun yang terpengaruh adalah akun hutang. Kenapa akun hutang? Karena di situ pembeliannya terjadi secara kredit, maka hutang bertambah yaitu sebelah kredit. Jadi kita menulis akunnya yaitu agak maju sedikit. Di sini kita tulis utang usaha sebelah kredit sebesar 3 juta rupiah. Ya, transaksi kita selanjutnya yaitu pada tanggal 6. Nah, di situ dikeluarkan uang tunai sebesar Rp50.000 untuk membayar beban iklan. Nah, berarti beban kita bertambah. Maka kalau beban bertambah dia berada di sebelah debit. Jadi di sini kita tulis beban iklan pada sebelah debit sebesar Rp50.000. Nah, akun yang terpengaruh berikutnya yaitu kas, karena kita mengeluarkan uang untuk membayar beban iklan. Nah, maka kas berkurang dia berada pada sebelah kredit, maka penulisan pada keterangan kita majukan sedikit. Kas pada kredit sebesar Rp50.000. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 10. Nah, di situ dikeluarkan uang sebesar Rp500.000 untuk membayar angsuran utang kepada toko Sinar. Nah, di situ karena utang kita berkurang, maka utang kita berada pada sebelah debit. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu utang sebelah debit sebesar Rp500.000. Dan akun yang terpengaruh adalah kas, karena kita membayar utang, kas kita juga keluar berkurang, maka kas kita berkurang masuk ke sebelah kredit dan penulisannya maju dikit. Kita tulis 500.000 kas pada kredit. Nah, begitu pula transaksi-transaksi pada berikutnya. Nah, jadi setelah transaksi semua kita masukkan ke dalam jurnal umum, maka kita harus mencari jumlah dari keseluruhan debit dan kredit. Nah, hasilnya antara debit dan kredit haruslah sama agar laporan kita seimbang. Nah, di sini sudah ditemukan jumlah debit yaitu sebesar Rp33.150.000 dan kredit pun sama Rp33.150.000.